Simbol utama yang ada di Monumen Nasional ini adalah lidah api kemerdekaannya. Itu melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Jadi setelah Indonesia merdeka, Bung Karno menggagas untuk membangun Tugu Monas. Untuk apalagi yang kita ketahui semua bahwa di puncak Monas itu ditaruhnya kalau kita kenal sebagai Mas Monas gitu kan. Nah, Mas Monas ini Bung Karno menginformasikan kepada seluruh dunia. Selamat sore, Mas. Kami dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini kami ada tugas pengabdian program kreativitas mahasiswa. Program kreativitas mahasiswa. Di sini kami ingin bertanya-tanya terkait Monumen Nasional atau Monas untuk edukasi juga terhadap audiens kita di luar sana. Sebelumnya perkenalkan, saya Mujib Beni Rahman. Terus ada rekan saya Angga, lalu ada rekan saya juga Idris, dan ini ada Agung, lalu ada Lenian Hulu. Mungkin bisa dibantu rekan saya untuk bertanya-tanyanya kepada Mas. Maaf, dengan Mas siapa? Dengan Andri. Andri. Oke, silakan. Ya, ini berikut kita udah nyiapin sih sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan perihal dari Monumen Nasional atau Monas yang berkaitan dengan identitas nasional yang kebetulan untuk kebutuhan tugas kami saat ini. Untuk yang pertama nih, apa sih kira-kira simbol utama yang terdapat di puncak Monas dan maknanya apa sih untuk identitas nasional Indonesia? Simbol utama yang ada di Monumen Nasional ini adalah lidah api kemerdekaannya. Itu melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Jadi setelah Indonesia merdeka, Bung Karno menggagas untuk membangun Tugu Monas. Untuk apalagi yang kita ketahui semua bahwa di puncak Monas itu ditaruhnya kalau kita kenal sebagai Mas Monas gitu kan. Nah, Mas Monas ini Bung Karno menginformasikan kepada seluruh dunia bahwasannya kalau Indonesia ini adalah negara yang kaya dan negara yang makmur. Makanya ditaruh emas di atas puncak Monas biar kelihatan gitu. Nah, itu juga bentuknya lidah api kemerdekaan melambangkan semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tak pernah padam. Ya, terima kasih. Berikutnya kalau untuk kenapa sih saat ini Monas itu dipilih sebagai simbol identitas nasional Indonesia? Kenapa Monas dipilih sebagai identitas nasional Indonesia? Yang pertama, Monas ini digagas oleh Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Lalu yang kedua, Monumen Nasional ini ya seperti namanya, Monumen Nasional. Jadi walaupun letaknya di Jakarta, bukan milik warga Jakarta, tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia. Jadi dibangun untuk nasional, untuk Indonesia. Gitu. Terima kasih. Gantian nggak? Iya, Boleh mungkin di selanjutnya? Ya, Oke Bang, perkenalkan saya Len. Saya bagian dari tim rekan-rekan. Saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Siapa yang menggagas dan untuk pembangunan Monas ini dan apa sih tujuannya? Jadi awal mula Monas ini idenya untuk membangun Monas ini adalah Bapak Saroko Martokusumo. Beliau yang mempunyai ide untuk membangun Tugu Monas karena Bapak Saroko ini berdekatan dengan Insinyur Soekarno, bersahabat baik. Akhirnya tersebut disampaikanlah ke Insinyur Soekarno, dan Bung Karno barulah yang menggagas untuk membangun Tugu Monas adalah Bung Karno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Dengan tujuan yang pertama untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, makanya Monas ini dibangunnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1961. Terus yang kedua untuk mengenang jasa para pahlawan. Makanya di sini dibuatkan juga namanya Museum Sejarah Indonesia. Ya, jadi di sini ada bercerita tentang sejarah singkat perjuangan bangsa Indonesia. Gitu. Yang ketiga sebagai tempat objek wisata dan edukasi. Dan yang terakhir untuk mendidik generasi penerus bangsa biar tetap mempunyai jiwa nasionalisme, mengetahui tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan itu seperti apa. Oke, terima kasih ya Bang. Baik, kan selanjutnya. Terus ini ada nih pertanyaan, apa saja sih elemen arsitektur Monas yang mencerminkan nilai-nilai kebangsaan Indonesia? Elemen arsitektur yang mencerminkan nilai kebangsaan Indonesia itu jadi bangunan-bangunan ini juga bentuk-bentuknya ada ukuran-ukurannya juga ada yang sama dengan tanggal bulan dan tahun Indonesia merdeka. Contohnya seperti kalau kita lihat di Monas ini tingginya totalnya 132 meter,
ada ruang museum, ruang kemerdekaan, pelataran Cawan dan pelataran Puncak. Ada bagian-bagian yang ruangannya itu ukurannya tingginya 8 meter sama dengan bulan Agustus. Untuk tinggi pelataran Cawan 17 meter sama dengan tanggal Indonesia Merdeka, dan luas area pelataran Cawan itu 45 meter kali 45 meter, menandakan tahun Indonesia Merdeka tahun 45. Bagian-bagian lainnya juga ada di Lidah Api Kemerdekaan yang mencerminkan sebagai semangat perjuangan bangsa Indonesia yang berarti jiwa Indonesia ini terus berkobar untuk tetap mempertahankan dan semangat terus untuk Indonesia merdeka. Lalu berikutnya apa aja sih koleksi yang bisa ditemukan di dalam Museum Monas? Di Monas ini yang kita bisa temukan koleksi di Monas itu tadi saya sebutkan ada 4 objek wisata yang dapat dikunjungi. Ada ruang museum, ada ruang kemerdekaan, pelataran Cawan dan pelataran Puncak. Untuk di ruang museum sendiri itu kita punya koleksi diorama atau alat peraga yang menceritakan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Ada 51 diorama. Terus di ruang kemerdekaan kita ada 4 bagian atau 4 sisi. Ada lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila, tempat penyimpanan duplikat bendera pusaka, terusnya tempat penyimpanan teks proklamasi, sekaligus kita bisa mendengarkan rekaman asli suara Insinyur Soekarno. Terus yang satu lagi adalah peta kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan pelataran Cawan kita bisa melihat area-area di Taman Monumen Nasional dengan ketinggian 17 meter, dan pelataran Puncak dengan ketinggian 115 meter bisa melihat pemandangan kota Jakarta sejauh mana kita memandang. Oke, baik. Terima kasih Mas atas waktunya. Ya, siap, terima kasih. Dan untuk teman-teman semua, sekian edukasi dari kami, dan mungkin untuk lebih lengkapnya kita akan bisa lihat-lihat ke dalam. Terima kasih. Situ Ci, geser lagi Ci. Lu geser. Sini geser ke kiri. Hop. kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kemudahan kesejahteraan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara kekal dan dalam tempo yang setingkat-tingkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945.